Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 1 yaitu tentang konflik. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Putri Dwi Tami Nurasana, yang kedua ada Nabil Bita Ramadan, yang ketiga ada Tri Wulandari, yang keempat ada Desi Parawardana, yang kelima ada Dimas Basaputro. Selanjutnya langsung ke materi. Teori konflik hubungan masyarakat, yaitu menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah 1. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik. Kedua, mengusahakan toleransi dan agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Selanjutnya yaitu konflik individu, konflik antar kelompok sosial. Konflik individu adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu. Konflik ini membuat interaksi antara kedua individu menjadi renggang. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik yang terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian yang sama, atau terjadi karena pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Selanjutnya bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu ada konflik destruktif. Konflik ini merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu konflik konstruktif. Konflik ini merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari sekelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan, misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab konflik. 1. Perbedaan antar perorangan atau individu. Perbedaan individu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan individu yang menyebabkan konflik meliputi perbedaan pendirian, perasaan, dan pendapat. Perbedaan individu terjadi karena manusia adalah makhluk individu, yaitu antara individu satu dengan yang lain tidak sama. Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kedua, perbedaan kebudayaan. Indonesia merupakan negara yang multikultur, artinya masyarakatnya terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda. Perbedaan kebudayaan ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial karena perbedaan kebudayaan yang ada di masyarakat akan berpengaruh pada pemikiran dan tingkah laku perseorangan. Ditambah lagi, tidak adanya rasa saling menghormati antara anggota masyarakat. 3. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial secara luas. Perbedaan tersebut dapat terjadi dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Hal ini karena setiap orang mempunyai kepentingan yang tidak sama dalam melihat suatu hal. Kadang kepentingan orang lain harus terwujud, harus mengalahkan kepentingan yang lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. 4. Terjadinya perubahan sosial yang terlalu cepat. Kehidupan sosial yang ada di masyarakat bersifat dinamis, artinya akan selalu mengalami perubahan, akan tetapi perubahan yang terlalu cepat, khususnya pada nilai-nilai yang bersifat dasar, akan dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Perubahan tersebut mengakibatkan disorganisasi
serta perbedaan pendirian dari sistem nilai yang baru, sehingga akan memicu terjadinya konflik sosial. Next. Lalu selanjutnya ada dampak konflik. Yang pertama ada dampak positif, tapi meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat terdepan. Dia mendorong wilayah atau daerah yang kurang maju dan dapat bersaing dengan wilayah lain. Ada dampak negatif. Yang pertama ada melemahnya jiwa kewirausahaan karena dapat mempengaruhi dampak ekonomi bangsa yang dapat menurun, dan juga kita harus mempunyai kemampuan baik dari dana, tenaga, dan lain-lain. Yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan ini dimiliki oleh orang yang tidak lanjut dan tidak mampu dalam bidang mental atau tenaga. Yang ketiga, dan juga di saat pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit sehingga masyarakat kita untuk mencari ekonomi. Cara mengatasi konflik yaitu melalui adjudikasi dengan mengumpulkan data-data kebenaran baik data fisik maupun data yuridis sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan bersama untuk penyelesaian sengketa atau masalah tersebut. Cara mengatasi konflik yang kedua yaitu mediasi. Mediasi ini dengan kedua belah pihak dipertemukan di suatu tempat yang sebelumnya juga telah ada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini hanya memfasilitasi dan juga mendengarkan pemecahan persoalan secara seksama tanpa ikut campur dalam pengambilan keputusan. Contoh studi kasus konflik sosial pertanian. Konflik dengan masyarakat adat. Di Kabupaten Kampar, 7 kelompok masyarakat hukum adat atau yang disingkat dengan MHA sudah berjuang mengusulkan pengakuan atas wilayahnya sejak 10 tahun lalu. Tetapi tak kunjung ada pengakuan. Alasannya bervariasi seperti keberadaan wilayah adat di dalam hutan, konversi atau di dalam HGU perkebunan kelapa sawit. Persoalan lambatnya pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hutan adat menjadi salah satu penyebab konflik lahan. Potensi lahan adat di Riau teridentifikasi seluas 300.000 hektar dan mungkin saja tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain. Pemerintah kini telah memberikan pengakuan hutan adat seluas 24.378 hektar di seluruh Indonesia. Sayangnya, belum satu pun SK hutan adat diberikan di Riau. Dari ini ada kurang lebihnya, kami mohon maaf besarnya, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.